Halo anak-anak, berjumpa kembali di channel Gembira Belajar. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pelajaran matematika kelas 4 SD, kurikulum 2013 tentang bangun datar. Tidak terasa kita sudah berada di akhir bab yang keempat ini ya. Sehingga kita akan membahas soal-soal ya tentang bab bangun datar ini. Soal-soalnya diambil dari buku Senang Belajar Matematika kelas 4 SD. Latihan soal halaman 154. Nomor 1, berilah tanda checklist pada gambar yang merupakan bangun segi banyak dan tanda X yang bukan segi banyak. Kita lihat gambar-gambarnya ya. Nah, ini dia gambar-gambarnya. Mana yang merupakan bangun segi banyak dan mana yang merupakan bukan bangun segi banyak ya. Nah, kalau bangun segi banyak itu berarti bangunnya ya dibatasi oleh garis lurus dan bangunnya harus tertutup ya. Coba kita lihat yang bangun yang A. Ini bangun yang A tertutup, tapi tidak semuanya garis lurus, ada garis lengkungnya. Jadi gambar yang A ini bukan ya bangun segi banyak. Kita beri tanda X. Yang B kita lihat, ini bangunnya tertutup ya dan semuanya dibatasi oleh garis lurus. Ini adalah bangun segi banyak. Kita beri tanda checklist. Kita lihat yang C. Ini juga bangun datarnya tertutup ya. Tapi tidak semuanya garis lurus. Ada garis lengkungnya. Jadi yang C ini bukan bangun segi banyak. Yang D kita lihat. Ini juga bangunnya tertutup dan juga dibatasi oleh garis lurus. Sehingga yang D ini adalah bangun segi banyak. Kita beri tanda checklist. Nomor 2, arsirlah bangun yang merupakan bangun segi banyak beraturan. Kita lihat gambar-gambarnya. Nah, ini dia ya. Mana dari keempat gambar ini yang merupakan bangun segi banyak beraturan? Bangun segi banyak beraturan adalah bangun segi banyak yang semua sisinya sama panjang dan semua sudutnya sama besar. Kalau kita lihat yang A, itu tidak semua sisinya sama panjang ya, dan besar sudutnya tidak semuanya sama besar. Jadi yang A ini bukan bangun segi banyak beraturan. Kita lihat yang B ya, bangun yang B ini ya merupakan segitiga siku-siku. Kalau segitiga siku-siku ya berarti salah satu sudutnya besarnya 90 derajat. Yang lainnya sudut lancip kurang dari 90 derajat. Jadi besar sudutnya tidak sama ya semuanya. Karena besar sudutnya tidak sama, bangun yang B ini bukan bangun segi banyak beraturan. Yang C kita lihat. Kalau yang C ini ya kita lihat ya, ini adalah bangun ya segi 6 beraturan. Panjang semua sisinya sama, besar semua sudutnya sama. Sehingga yang C ini adalah bangun segi banyak beraturan. Jadi bangun yang C ini kita arsir atau kita beri warna seperti ini ya. Kita lihat yang D. Yang D ini kita lihat ya ada panjang sisi yang tidak sama panjang. Sisi yang sebelah kiri lebih pendek daripada sisi yang kanan ataupun daripada sisi yang bawah ataupun yang atas. Karena sisinya tidak sama panjang, bangun yang D ini bukan bangun segi banyak beraturan. Jadi hanya yang C ya yang merupakan bangun segi banyak beraturan. Nomor 3, ciri-ciri bangun segi banyak adalah, kita jawab ya. Ciri-cirinya antara lain merupakan bangun datar tertutup ya, tidak boleh terbuka ya kalau bangun segi banyak itu ya. Yang kedua adalah dibatasi oleh ruas garis. Jadi dibatasi oleh garis-garis lurus, tidak boleh dibatasi oleh garis lengkung. Yang keempat, ciri-ciri bangun segi banyak tidak beraturan adalah yang pertama, sisinya tidak sama panjang atau sudutnya tidak sama besar. Nomor 5, Udin setiap pagi berlari mengelilingi taman kota berbentuk segi 5 beraturan. Jika panjang salah satu sisi taman kota adalah 100 meter, berapakah jarak yang ditempuh Udin untuk mengelilingi taman kota? Kita jawab. Di sini dikatakan bahwa taman kotanya berbentuk segi 5. Coba kita gambar dulu ya segi 5-nya. Kira-kira seperti ini. Ini bentuk taman kotanya ya, berbentuk segi 5. Jadi sisinya ada 5. Ini ya dikatakan segi 5 beraturan sehingga panjang semua sisinya sama. Sisi bangun segi 5 ini semuanya sama panjang. Jadi sisi yang di bawah ya dengan sisi yang di kanan, yang kanan atas, kiri atas dan kiri itu semuanya sama panjang.
ya, semua panjangnya 100 meter. Sehingga jarak yang ditempuh Udin untuk mengelilingi taman kota itu kita cari dengan menggunakan rumus keliling dari bangun segi 5. Sehingga kelilingnya sama dengan 5 kali S, karena sisinya ada 5 dan panjang semua sisinya sama, ya. Jadi 5 kali S. 5 kali 100, 500 meter. Jadi jarak yang ditempuh Udin untuk mengelilingi taman kota adalah 500 meter. Nomor 6, diketahui sisi sebuah persegi 14 cm. Berapakah keliling dan luas persegi tersebut? Kita tulis dulu ya yang diketahui. Ini sisi persegi, berarti S-nya sama dengan 14 cm. Yang ditanya keliling dan luas persegi tersebut. Kita cari dulu keliling dari perseginya. Keliling persegi rumusnya 4 kali S. S-nya 14 cm. Kita masukkan ya, S-nya 14 cm. Menjadi seperti ini. 4 kali 14. Hasilnya adalah 56 cm. Luas persegi itu rumusnya S kali S. 14 kali 14. Hasilnya adalah 196 cm persegi. Jadi keliling persegi tersebut 56 cm dan luasnya 196 cm persegi. Nomor 7, sebuah persegi panjang mempunyai panjang 15 cm dan lebar 10 cm. Hitunglah keliling dan luas persegi panjang. Kita jawab, di sini yang diketahui panjang, berarti P 15 cm, lebar berarti L 10 cm. Keliling persegi panjang, itu rumusnya 2 kali P tambah L. P tambah L-nya dalam kurung kita nanti kerjakan terlebih dahulu ya. Kita ganti P-nya dengan 15, L-nya dengan 10. 15 ditambah dulu dengan 10, 25 ya. Sehingga 2 kali 25 hasilnya 50 cm. Kalau untuk luasnya ya, rumusnya adalah panjang kali lebar. Panjangnya 15, lebarnya 10. Sehingga 15 kali 10, 150 cm persegi. Jadi keliling persegi panjang tersebut 50 cm dan luasnya 150 cm persegi. Nomor 8, sisi penyiku segitiga siku-siku adalah 5 cm dan 12 cm. Berapakah keliling dan luas segitiga? Kita jawab ya. Di sini dikatakan sisi penyiku segitiga siku-siku. Berarti segitiganya adalah segitiga siku-siku ya. Gambar yang mungkin untuk segitiga siku-siku adalah seperti ini ya. Jadi ada sudut yang besarnya 90 derajat. Nah, sisi penyiku itu yang ini. Nah, yang mendatar yang di bawah dan sisi yang tegak lurus dengan sisi yang mendatar tadi. Ini adalah kedua sisi penyiku dari sebuah segitiga. Di sini dikatakan sisi penyikunya panjangnya 5 cm dan 12 cm. Kalau kita lihat pada gambar ya, yang 5 cm yang tingginya karena lebih pendek ya. 12 cm yang lebih panjang yaitu alasnya. Bagaimana kalau gambar segitiganya seperti ini? Boleh ya, tidak apa-apa. Ini ya segitiga siku-siku juga. Sisi penyikunya yang ini. Ya. Nah, ini dia. Kalau yang gambar kedua ini sisi yang tegak ya, sisi yang vertikal itu lebih panjang daripada sisi yang mendatar yang horizontal. Tidak apa-apa, nih sama saja ya. Kalau gambar segitiga yang kedua ini berarti tinggi segitiganya yang 12 cm, alasnya yang 5 cm. Tidak apa-apa, ini tidak masalah ya. Nanti hasilnya akan tetap sama. Jadi boleh mau memakai segitiga yang di sebelah kiri boleh, mau memakai segitiga yang di sebelah kanan boleh ya. Nah, kita akan menggunakan segitiga yang di sebelah kiri ya. Ini adalah segitiga yang akan kita pakai untuk menjawab soal nomor 8. Kita tulis dulu ya apa yang diketahui. Berarti ini alasnya 12 cm, tingginya 5 cm. Yang ditanya keliling dan luas segitiga. Keliling segitiga itu berarti alas tambah tinggi tambah sisi miringnya. Ya, jadi A itu untuk alas, T untuk tingginya, S itu untuk sisi miringnya. Nah, ini sisi miringnya belum diketahui berapa panjangnya. Jadi harus dicari dulu ya. Bagaimana cara mencari panjang sisi miring? Dengan menggunakan rumus Pythagoras. Kita cari dulu ya panjang sisi miringnya. S sama dengan akar pangkat 2 dari A kuadrat tambah T kuadrat. A-nya 12 kita masukkan, 12 kuadrat. T-nya 5 kuadrat. 12 kuadrat, 144. 5 kuadrat adalah 25. 144 kita jumlahkan dengan 25 menjadi 169. Kemudian kita akarkan
hasilnya adalah 13 cm. Sehingga S-nya itu panjangnya 13 cm. Sekarang kita dapat mencari keliling segitiganya. Kita masukkan angka-angkanya ya. Alasnya 12, tingginya 5, sisi miringnya 13. 12 tambah 5 tambah 13, hasilnya adalah 30 cm. Jadi keliling segitiga tersebut adalah 30 cm. Selanjutnya kita akan mencari luas segitiga. Luas segitiga rumusnya setengah kali alas kali tingginya. Alasnya 12, tingginya 5. Langsung kita kalikan, setengah kali 12 kali 5. Hasilnya adalah 30 cm persegi. Jadi luas segitiga tersebut adalah 30 cm persegi. Nomor 9, luas persegi sama dengan kelilingnya. Berapakah panjang sisi persegi? Kita jawab ya. Di sini dikatakan luas persegi sama dengan kelilingnya. Jadi L sama dengan K. L untuk luas, K untuk keliling ya. Luas persegi itu rumusnya S kali S. Kalau keliling rumusnya 4 kali S. Kemudian kedua ruas kita bagi dengan S. Menjadi seperti ini. Jadi ruas kiri S kali S kita bagi dengan S. Ruas kanan 4 kali S kita bagi juga dengan S. Kita perhatikan ruas kiri dulu ya. Di atas ada S, di bawah juga ada S. Jadi S bagi S 1 ya. Tinggal sisa 1 S. S kali 1 S. Jadi di ruas kiri ini hasilnya adalah S. Kalau di ruas kanannya 4 kali S bagi S. S dibagi S 1. 1 kali 4 4. Jadi S-nya kita dapatkan 4 cm. Sehingga panjang sisi perseginya adalah 4 cm. Nomor 10. Keliling persegi panjang sama dengan keliling persegi. Jika sisi persegi 10 cm dan lebar persegi panjang 8 cm, hitunglah luas persegi dan persegi panjang. Kita jawab, di sini diketahui sisi persegi 10 cm, sehingga S sama dengan 10 cm. Lebar persegi panjang, berarti L, 8 cm. Yang ditanya berapa luas persegi dan persegi panjang. Kalau keliling perseginya sama dengan keliling persegi panjang, ya. Coba kita buat dulu ya. Keliling persegi panjang sama dengan keliling persegi. Keliling persegi panjang rumusnya 2 kali P tambah L. Keliling persegi rumusnya 4 kali S. Kita masukkan ya. S-nya 10 cm, lebarnya 8 cm. Seperti ini. Kita cari dulu berapa panjang dari persegi panjangnya. Luas kanan kita kerjakan terlebih dahulu. 4 kali 10, 40 ya. Kemudian kita mencari P tambah 8. P tambah 8 didapatkan dengan membagi 40 dengan 2. 40 bagi 2, 20. P tambah 8 sama dengan 20. Sehingga P-nya adalah 20 dikurang 8. Hasilnya 12 cm. Kita sudah mendapatkan panjang dari persegi panjangnya, yaitu 12 cm. Sekarang kita akan menghitung luas persegi dan persegi panjang. Luas persegi rumusnya S kali S, ya, berarti 10 kali 10, 100 cm persegi. Sehingga luas perseginya 100 cm persegi. Kemudian, luas persegi panjang, rumusnya panjang kali lebar. Tadi panjangnya sudah kita dapatkan ya, 12 cm, lebarnya 8 cm. Kita kalikan, 12 kali 8, 96 cm persegi. Jadi luas persegi panjangnya 96 cm persegi. Anak-anak, itulah pelajaran kita hari ini tentang ya bangun datar. Kita membahas soal-soal mengenai bab yang keempat ini ya, tentang bangun datar. Persegi, persegi panjang, segitiga ya, mencari luasnya, mencari kelilingnya juga. Kalian dapat mengulangi kembali pelajaran kita hari ini di rumah bersama papa, mama atau kakak kalian. Ingat untuk like videonya dan share serta subscribe ke channel Gembira Belajar. Sampai berjumpa di video berikutnya. Bye-bye.